Shalom Bapak Ibu semua, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semua dimanapun Anda berada saat ini pasti sehat dan diberkati Tuhan. Katakan amin. Baik saudara, saat ini bersama dengan saya Boksu Willy di Khotbah Minggu. Dan hari ini tema Khotbah Minggu ini adalah evaluasi diri dalam kekristenan. Saya akan mulai dari satu pertanyaan. Apa sih yang menjadi sasaran utama kehidupan orang percaya? Saudara, saya mau kasih tahu bahwa sasaran utama kehidupan orang percaya adalah menjadi serupa dengan Kristus, Tuhan kita. Katakan amin. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana kita bisa mencapai sasaran tersebut? Apabila grafik kualitas hidup kita tidak menunjukkan suatu peningkatan. Nah, untuk mencapai tingkat yang serupa dengan Kristus, kita harus mau berubah ke arah yang lebih positif. Katakan amin. Lalu pertanyaan berikutnya, apa yang harus kita lakukan supaya hidup kita semakin hari semakin berubah ke arah yang lebih baik? Jawabannya adalah mengevaluasi diri kita. Dan inilah yang mau kita bahas hari ini. Evaluasi diri dalam kekristenan. Mari kita mulai. Saudara, salah satu unsur utama evaluasi diri adalah kejujuran. Nah, kendala terbesar penghambat evaluasi diri adalah keakuan yang besar, kesombongan, gengsi, kenyamanan, dan keengganan mengalami perubahan itu sendiri. Karena itu diperlukan kerendahan hati dan juga kerelaan untuk membayar harganya. Ada amin? Nah, kalau di waktu-waktu lalu kita mengalami kegagalan karena mengandalkan kekuatan sendiri, maka hari ini dan esok kita harus belajar mengandalkan Tuhan dan melibatkan Tuhan dalam segala perkara. Kalau kemarin kita bermalas-malasan beribadah dan melayani Tuhan, maka sekarang janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, bila rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kalau dulu fokus hidup kita semata-mata untuk kepentingan diri sendiri, maka sekarang kita harus bertekad supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Sehingga kita semakin disukai Tuhan dan disukai oleh manusia. Seperti Samuel. Kalau dulu dalam melakukan segala sesuatu selalu terbesit motivasi yang tidak benar, yaitu mencari pujian dan hormat bagi diri sendiri. Segeralah minta ampun kepada Tuhan, dan mulai sekarang nih kita harus punya tekad yang kuat seperti seorang Yohanes Pembaptis yang mengatakan, "Iya, Yesus harus semakin besar, tetapi aku harus semakin kecil." Amin. Jika kemarin kita tak mampu mengekang lidah untuk tidak mengomel dan bersungut-sungut, maka mulai hari ini kita bertekad untuk benar-benar memfungsikan lidah dengan baik sesuai dengan firman Tuhan. Yaitu untuk apa lidah kita? Untuk mengucap syukur, untuk bersaksi, dan untuk memberitakan Injil. Katakan amin. Saudara, perihal berubah tentulah dari pihak kita ada kemauan untuk terus dipimpin oleh Roh Kudus setiap hari. Dan jangan lupa tentunya baca Alkitab setiap hari. Sudah Mazmur 26 ayat kedua dan ketiga firman Tuhan berkata, "Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaranmu." Lihat, ini adalah salah satu ayat yang begitu terkenal, Mazmur yang dituliskan oleh seorang Daud. Salah satu hal yang membuat Daud begitu berkenan di hadapan Tuhan adalah karena Daud hidup dan mengikuti kehendak Tuhan dan bukan kehendak diri sendiri. Sesungguhnya tidaklah mudah bagi seorang Daud sekalipun untuk menjalani hidup yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Daud bukannya seorang yang sempurna ataupun seorang yang tidak pernah melakukan suatu kesalahan. Namun salah satu alasan kunci mengapa Daud dapat menjalani kehidupan yang berkenan kepada Tuhan adalah kesediaan daripada Daud untuk mau terus mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan. Ada amin? Ayat ini merupakan salah satu seruan Daud kepada Tuhan yang memohon agar hidupnya diperiksa dan dikoreksi oleh Tuhan. Seperti seseorang dengan tubuh bugar yang datang ke sebuah rumah sakit dan meminta dokter ahli untuk memeriksanya dengan sangat seksama guna memastikan sekiranya ditemukan adanya sesuatu gangguan ataupun sakit penyakit yang tidak ia sadari bercokol di dalam tubuhnya. Seperti itulah Daud yang datang kepada Tuhan meminta dikoreksi apakah selama ini jalan hidupnya sudah benar atau belum di hadapan Tuhan. Apakah yang Daud lakukan sudah sesuai seperti yang Tuhan inginkan dari dirinya atau belum?
Saudara, sesungguhnya apa yang dilakukan Daud ini merupakan sebuah tindakan yang jarang dilakukan oleh orang rata-rata kebanyakan. Karena umumnya lebih banyak orang percaya yang merasa bahwa dirinya selalu benar dan baik-baik saja. Nah, evaluasi dan penilaian diri merupakan salah satu aspek penting dalam menjalani sebuah kehidupan yang mengarah pada suatu kedewasaan rohani. Melalui evaluasi, maka seseorang dapat menilai apakah pengiringannya, pekerjaannya, ataupun pelayanannya sudah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan kerajaan sorga. Melalui evaluasi juga, seseorang juga dapat mengetahui keberhasilan maupun kegagalan yang terjadi dalam menjalani visi maupun kehendak Tuhan di dalam keseharian kehidupannya. Amin. Inilah yang menjadi pesan Tuhan bagi kita semua hari ini, bahwa keberhasilan pengiringan seseorang pada Tuhan tidaklah semata-mata didasarkan pada apakah ia sudah memiliki visi dari Tuhan atau tidak. Namun juga berdasarkan apakah hidup yang ia jalani sudah berpadanan dengan visi ataupun kebenaran yang Tuhan kehendaki. Saudara, dibutuhkan evaluasi yang dilakukan secara terus-menerus untuk mengetahui apakah ada hal-hal serong yang tidak kita sadari dalam kehidupan kita. Bapak Ibu semua, tidaklah mudah bagi seseorang untuk dapat mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Nah, saat ini kita akan bahas 3 hal yang dibutuhkan agar kita bisa mengevaluasi diri seperti Daud mengevaluasi dirinya di hadapan Tuhan. Amin. Nah, saudara, yang pertama, kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Ayo kita baca 1 Tawarik 17 ayat ke-16. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam. Kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini?" Dalam posisi sebagai seorang raja besar dari sebuah bangsa pilihan Tuhan, Daud sangat menyadari bahwa pencapaian dan keberhasilan yang ia peroleh bukanlah karena hasil usaha dan perjuangan dirinya sendiri, melainkan karena pertolongan dan kasih karunia Tuhan semata-mata. Sebagai seorang gembala kambing domba 2-3 ekor, Daud sama sekali tidak pernah bercita-cita bahwa suatu hari kelak ia akan menjadi raja atas bangsa Israel. Bahkan setelah Nabi Samuel mengurapinya sebagai tanda bahwa Tuhan telah memilihnya untuk menjadi raja sekalipun, Daud tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa Daud sendiri ini akan menjadi seorang raja sungguhan. Kesadaran bahwa akhirnya Daud benar-benar diangkat menjadi raja atas bangsa Israel mendorong Daud dalam doanya untuk selalu bersyukur atas kesempatan dan kasih anugerah Tuhan yang telah memberikan kepercayaan begitu besar kepadanya. Itulah sebabnya Daud selalu minta untuk ditunjukkan jalan dan dikoreksi oleh Tuhan sekiranya ada hal yang telah ia jalani yang ternyata tidak menyukakan hati Tuhan. Bahkan ketika ia melakukan kesalahan besar sekalipun, ia minta Roh Tuhan menegurnya agar ia kembali kepada apa yang dikehendaki Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, kerendahan hati. 2 Samuel 12 ayat ke-13. Lalu berkatalah Daud kepada Natan, "Aku sudah berdosa kepada Tuhan." Dan Natan berkata kepada Daud, "Daud telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati." Suatu hari, Daud membuat sebuah kesalahan yang fatal di masa pemerintahannya sebagai seorang raja, di mana tidak ada seorang pun di istananya yang berani menegurnya, termasuk para petinggi kerajaannya. Namun ketika datang seorang nabi sederhana yang bernama Natan, menyampaikan pesan Tuhan lewat sebuah perumpamaan, maka seketika itu pula Daud menyadari bahwa apa yang telah diperbuatnya adalah sesuatu yang menyedihkan hati Tuhan. Lalu dengan segera ia bertobat dan berbalik dari jalan-jalan yang salah yang telah ia tempuh. Sesungguhnya tidaklah mudah bagi seorang raja besar seperti Daud yang sedang berada di puncak kejayaannya untuk mau mendengarkan perkataan seorang nabi kecil yang sederhana seperti Natan. Namun karena Daud memiliki sebuah kerendahan hati di dalam dirinya, maka segera setelah Nabi Natan menyampaikan perkataannya, seketika itu pula lah Daud mengakui dosa yang diperbuatnya. Saudara, tahu nggak? Kesombongan ternyata merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan seseorang tidak mau menerima koreksi dari siapapun juga, termasuk dari Tuhan. Dan kesombongan seseorang tidak selalu dapat diukur oleh seberapa tinggi posisi atau seberapa banyak harta materi yang dimilikinya. Karena kesombongan ternyata merupakan persoalan hati. Ini yang kedua. Dan yang ketiga adalah kejujuran terhadap diri sendiri.
Mazmur 26 ayat kedua, firman Tuhan berkata demikian. Ujilah aku, ya Tuhan, dan cobalah aku, selidikilah batinku dan hatiku. Sungguh saudara, merupakan satu kesulitan yang hebat ketika seseorang ingin mengevaluasi diri sendiri. Karena selain menyangkut segala metodologi atau teori-teori pengukur evaluasi, ternyata faktor penting yang sangat menentukan keberhasilan sebuah evaluasi adalah kejujuran. Katakan kejujuran. Amin. Namun, kegagalan kebanyakan orang dalam mengevaluasi diri secara akurat justru disebabkan karena ia mengabaikan faktor kejujuran sebagai salah satu variabel utama dalam sebuah evaluasi. Lihat, Daud termasuk sekelompok kecil orang yang mau jujur dengan dirinya sendiri. Daud menyadari bahwa sebagai manusia, ia memiliki banyak kekurangan. Sebagai seorang raja besar pun, ia sangat menyadari bahwa semuanya itu diperoleh karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, bagi Daud, membohongi dan menutup-nutupi diri sendiri demi terlihat hebat oleh orang lain merupakan sebuah kesia-siaan yang hanya akan menghambat pertumbuhan kedewasaan dan pengenalannya akan Tuhan. Itulah sebabnya Daud tidak segan-segan berseru minta dievaluasi dan minta diselidiki oleh Tuhan yang adalah sumber kebenarannya, termasuk oleh orang-orang yang digunakan Tuhan sebagai alat untuk mengoreksinya, serta kesediaan untuk berubah dan memperbaiki diri dalam perjalanan hidup selanjutnya untuk terus boleh menjadi raja yang baik dan memuliakan nama Tuhan. Katakan amin. Baik saudara, inilah 3 hal yang dibutuhkan agar kita bisa terus mengevaluasi diri seperti Daud. Yang pertama adalah kesadaran akan kasih karunia Tuhan. Yang kedua adalah kerendahan hati. Dan yang ketiga adalah kejujuran terhadap diri sendiri. Nah, evaluasi diri dalam kekristenan itu sangat penting Bapak Ibu semua. Lihat, semua pencapaian kita nih bisa sia-sia seketika jika kita pada akhirnya jatuh ke dalam dosa kedangingan. Sangat ironis ketika kita telah memulai dengan roh namun berakhir dalam daging dan kehilangan janji-janji Tuhan. Bertobatlah saudara. Saudara, ingat pesan saya hari ini, bahwa lebih sering mengevaluasi diri dan melakukan introspeksi akan membuat kita lebih awas dan waspada dalam berbagai kejatuhan itu. Karena ada kalanya kita terpleset tanpa sadar. Di samping itu, tekunlah berdoa dengan kerinduan akan Tuhan. Biarlah roh Tuhan bekerja dan memimpin langkah-langkah kita, sehingga kita bisa terhindar dari jebakan yang mengarah kepada maut. Amin. Mari Bapak Ibu semua, hari ini kita bersama-sama senantiasa menjaga keberadaan kita agar kita tetap hidup bijaksana, bertumbuh lebih baik dari waktu ke waktu, dan tetap memuliakan Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Yang mau bersama-sama dengan saya kita katakan amin. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua untuk berdoa. Kita buka hati yuk. Kita serahkan semua kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengoreksi kita pada pagi hari ini. Biarlah Tuhan yang mengevaluasi diri kita dan kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Yang mau katakan amin. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih. Hari ini kami disadarkan lewat khotbah minggu ini bahwa ternyata evaluasi dalam kekristenan itu begitu penting. Kami adalah orang Kristen. Kami belajar seperti Daud. Kami mau rendahkan hati kami di hadapan Allah. Tuhan, terima kasih karunia-Mu berlimpah atas kami. Kalau hari ini Tuhan masih mau menegur kami, Tuhan masih mau menasihati kami, baik lewat firman Tuhan, baik lewat hamba-hamba Tuhan, yang dimana Tuhan percayakan untuk menegur kami. Kami rindu Tuhan untuk boleh bertumbuh semakin hari, semakin dewasa ya Tuhan. Semakin menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Allah. Tuhan memberkati setiap teman-teman kami yang mengikuti khotbah minggu kali ini. Tuhan biarlah mereka dijamah oleh Tuhan dan berubah. Mereka mau merendahkan hati dan berbuka hati di hadapan Allah. Mau dikoreksi, mau mengevaluasi dirinya sendiri. Jangan merasa diri paling benar. Justru firman Tuhanlah kebenaran. Sehingga kami mau bertobat, kami mau berubah menjadi hamba Tuhan yang berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, urapi hamba-Mu dan urapi setiap rekan-rekan kami yang mendengarkan khotbah minggu ini. Sungguh hari ini kami semua diberkati Tuhan Yesus berlimpah-limpah. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari Bapak Ibu semua yang diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Saudara, tetaplah bertumbuh dan memperbaiki diri hingga kedatangan Yesus kali yang kedua menjemput kita semua di awan-awan permai. Yang mau bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Engkau
sediakan hidangan di hadapan lawanku. Engkau